Mengawali berita pertama, pemirsa, Bandara Internasional Juanda Sidoarjo pada Rabu pagi mulai memberangkatkan calon jemaah haji kloter pertama asal Probolinggo. Keberangkatan perdana ini menandai dimulainya operasional embarkasi Surabaya dan sementara menyusul pada Rabu siang, 376 calon jemaah haji kelompok terbang atau kloter 2 asal Probolinggo dilepas menuju Tanah Suci. Kelompok terbang atau kloter pertama calon jemaah haji asal Kabupaten Probolinggo berangkat ke Tanah Suci pada Rabu pagi melalui Bandara Internasional Juanda dengan penerbangan menggunakan maskapai Saudi Airlines menuju Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Menurut M. Thohir, General Manager Bandara Internasional Juanda, pencatat selama musim haji tahun ini ada 116 kali penerbangan yang berangkat hingga 22 Mei 2026 dengan total jemaah yang dilayani mencapai 43.236 orang. Pada hari pertama memberangkatkan 2 kloter dengan total 760 jemaah asal Probolinggo. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah. Untuk fasilitas para jamaah, alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah meningkatkan pelayanan dan penyiapan fasilitas kita. Untuk rute yang dilewati insya Allah aman, karena pada saat sebelum pelaksanaan haji, jamaah umroh yang berangkat dari Bandara Internasional Juanda SUB semuanya bisa terlaksana dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Diketahui pada musim haji kali ini, pemerintah kembali menerapkan program Mekah Route. Layanan ini memungkinkan proses keimigrasian Arab Saudi dilakukan sejak di bandara keberangkatan. Dengan skema tersebut, calon jemaah haji tiba di Tanah Suci tidak perlu mengantri dan dapat langsung menuju tempat menginap masing-masing. الركاب في هذه الرحلة 380 راكبا سيتجهون بإذن الله عبر المنفذ المتقدم بمبادرة صالة طريق مكة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث الآن تنهى إجراءاتهم من قبل الجوازات السعودية بكل يسر وسهولة. تركز مبادرة طريق مكة على خدمة الحجاج بجمهورية إندونيسيا، حيث تنهى إجراءاتهم هنا من قبل الجوازات السعودية، وحين يصلون إلى السعودية يذهبون مباشرة إلى الفندق ويجدون بالفندق أمتعتهم أمامهم. Sementara pada Rabu siang, rombongan bus jemaah calon haji kloter 2 asal Probolinggo kembali diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Probolinggo, Ervin Syarif menyebutkan, dalam kloter 2 ini terdapat 12 jemaah haji lanjut usia, namun kondisi kesehatan mereka relatif baik. Hanya ada 1 jemaah haji yang sakit diabetes dan mendapatkan pendampingan. Kloter kedua dari Kabupaten Probolinggo 374, dari Kota Surabaya 1, dari Kap Pasuruan 1 orang. Jadi totalnya 376 jamaah, 380 karena 4 petugas kloter. Kalau terkait dengan Risti sudah stabil secara kesehatan, sudah menangani cek kesehatan, alhamdulillah, meskipun tadi yang kasarannya seperti punya penyakit bawaan kencing manis, tapi sudah stabil karena ada pendamping orang dan pendamping obat. Satu orang. Yang kondisinya sudah tua-tua ada berapa? Ada lansia yang untuk di kloter 2 kurang lebih ada 12 jamaah. Usrox Indra, Ayul Andim, Agassi Lasura, CTV. Pemirsa, Wakil Bupati Pasuruan resmi melepas keberangkatan ratusan calon jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 6 ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Sementara untuk mengantisipasi koper tertukar, JJH Kloter 10 asal Kota Pasuruan memberikan tanda unik pada koper, seperti memasang boneka hingga mainan anak.
Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori, melepas sebanyak 373 calon jemaah haji. Kloter 6 Kabupaten Pasuruan menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya Rabu sore sebelum berangkat ke Tanah Suci. Untuk calon jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan, pihak kantor Kementerian Agama setempat memastikan seluruh dokumen dan kesiapan jemaah telah lengkap. Selain itu, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap jemaah lansia, yaitu dengan memberikan petugas pendamping khusus selama menjalankan ibadah haji. Sekarang ini kloter 6 full jamaah kabupaten, itu ada 378 yang tadi diberangkatkan oleh Bapak Wakil Bupati. Yang belum berangkat berarti tinggal kloter 7 nanti sore, kemudian kloter 9 itu besok tanggal 23. Sementara pemandangan berbeda terlihat saat pengumpulan koper calon jemaah haji di kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. Ratusan calon jemaah haji asal Kota Pasuruan tergabung kloter 10, yaitu memiliki cara unik untuk mengenali barang bawaan mereka, yaitu mulai dari boneka, mainan anak, hingga pita warna-warni yang dipasang pada koper agar tidak tertukar dengan milik jemaah lainnya. Ratusan koper ini rencananya akan dikirim ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sehari sebelum keberangkatan jemaah. Calon jemaah haji kloter 10 ini nantinya akan bergabung dengan 60 jemaah dari Kabupaten Pasuruan serta 43 jemaah asal Kota Malang. Abdul Majid, CTV. Pemirsa, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap oknum yang menawarkan pelaksanaan ibadah haji melalui jalur haji dakhili atau haji furoda. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, Yusron Ambari, meminta masyarakat untuk tidak tergiur tawaran berhaji melalui jalur haji furoda dan haji dakhili. Karena pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji undangan dari kerajaan atau haji furoda untuk tahun ini. Sementara untuk haji dakhili, pemerintah kerajaan Arab Saudi hanya mengizinkan bagi penduduk yang telah bermukim di sana minimal 1 tahun. Selain itu, Yusron mengingatkan masyarakat jika pemerintah Arab Saudi akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang nekat berhaji tanpa visa haji. Tahun ini mulai berlaku, mukimin yang boleh mengikuti haji dakhili itu harus sudah tinggal di Arab Saudi selama 1 tahun. Ketentuan 1 tahun ini baru diterbitkan belum lama, setelah bulan puasa kemarin baru diterbitkan. Jadi banyak orang-orang yang mencoba mendaftar haji dakhili tidak bisa mendapatkan tasrih haji karena belum 1 tahun tinggal di Arab Saudi. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada warga negara Indonesia yang sudah mendaftar haji dakhili abal-abal seperti ini. Saya menyebutnya abal-abal karena memang mereka bukan mukimin asli, mereka ada kerjasama untuk mendapatkan iqamah untuk tidak memaksa berangkat karena dapat dipastikan mereka tidak dapat memperoleh tasrih haji yang didaftarkan melalui nusuk. Tim Liputan, Jawa Pos TV. Pemirsa, Sria, calon jemaah haji tertua di Jombang, memiliki cara tersendiri untuk tetap sehat dan bugar menjalani persiapan berangkat ke Tanah Suci. Nenek berusia 87 tahun ini rutin mengkonsumsi sayuran hingga rutin minum jamu berbahan rempah. Dan tak heran, meskipun usianya sudah mendekati 1 abad, sang nenek tetap bugar. Beginilah aktivitas Sria, calon jemaah haji asal Dusun Sumberwinong, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kota Kabupaten Jombang. Nenek 16 cucu ini masih terlihat bugar saat menjemur jagung di bawah terik matahari di depan rumahnya. Selain menjemur jagung hasil kebun, nenek Sria juga masih kuat menata kayu bakar buat memasak. Saat selesai menjalani aktivitas rutin, Sria menyempatkan diri berjalan ringan memutari halaman rumahnya. Sria tercatat sebagai calon jemaah haji tertua asal Jombang. Perempuan yang mendaftarkan diri pada tahun 2021 ini dipanggil lebih cepat dari antrean 8 tahun keberangkatannya.
Ia mengaku uang pembayaran porsi haji hasil dari menabung panen lahan pertanian. Sebagian untuk makan, uang tersebut ditabung untuk pergi ke Tanah Suci. Meski usia Sria sudah 87 tahun, masih terlihat sehat dan bugar. Kulit keriput di tangan dan wajahnya terlihat jelas, namun langkah kakinya masih cepat saat berjalan dan beraktivitas. Perempuan ini mengaku rutin mengkonsumsi rempah dan makan non-daging alias sayuran. Sebelum corona. Sebelum corona. Uangnya dari mana dulu dapatnya? Dari nyeleni hasilnya sawah Banun 100. Niku kula celeni mawon, menika kula wewe. Kasih 100 niku kula tedo jalur biaya napa sawahe. Berapa tahun nyala ini? Kinten-kinten di 12 tahun. Biar tetap sehat, Mbah. Rahasiane napa, Mbah? Pokoknya kula niki nggih wat daging niku nek mangan wat daging niku ndas kula abot. Nggih. Nek mangan iwak-iwakan ngoten ndas kula niki abot. Dadi nggih tahu tempe, nggih iwak nggih sak kadal sak ipet ngoten mawon himpun. Sayur. Sejak kapan, Mbah, konsumsi sayur-sayuran tidak ikan itu? Ampun 9 tahun. Sejak mau naik haji, daftar haji itu langsung Nggih. tirakat ngoten. Nggih tirakat. Sri akan berangkat didampingi salah satu anaknya dan rencananya Sri akan berangkat bersama rombongan kloter Jombang pada 7 Mei mendatang. Saiful Mualimin, CTV.